Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fid din, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini dapat kembali melanjutkan pengajian kita. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi duduk yang mendapatkan rahmat dan maghfirah, mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah selesai kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keistiqomahan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama, yang sebelumnya kita sudah membahas di landasan yang ketiga, yakni mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam pembahasan sebelumnya sudah disebutkan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini memiliki nasab yang mulia. Nanti bersambung sampai kepada Nabi Ismail, dan juga tentu saja bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kita juga sudah menjelaskan bagaimana beliau mendapatkan tugas kerasulan sejak diturunkannya surah Al-Mudaththir, dan di sini juga disebutkan dari 63 tahun usia beliau, 40 tahun beliau diangkat, pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi, ya. Artinya sisa hidup beliau selama 23 tahun itu menjadi nabi dan rasul, dan itu dihabiskan selama kurang lebih 13 tahun di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, ya. Kemudian disebutkan juga, kita sudah menjelaskan tentang makna hijrah, yang mana hijrah itu akan terus berlanjut, ya. Adapun hadis yang mengatakan hijrah itu telah tak tutup, itu yang dimaksud adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebab setelah Fathul Makkah itu, kaum muslimin tentu tidak perlu lagi dari Makkah itu pindah ke Madinah. Kenapa? Sejak saat itu Makkah pun sudah menjadi negeri Islam, menjadi negeri yang, sehingga tidak ada lagi kewajiban kaum muslimin untuk hijrah.
dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah dalam bentuk makna-makna yang lain, ya, apalagi kita sudah menjelaskan juga hijrah secara maknawi yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Makanya kemarin kita membahas hijrah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah hijrah makani, hijrah secara tempat, yakni dari satu tempat negeri kekufuran kepada negeri Islam, fitnah kepada yang sedikit fitnahnya, yang mana kita tertindas, lalu kemudian ya memilih tempat yang kita di situ bisa menjalankan agama kita dengan baik. Nah itu. Kemudian ada hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini bukan hijrah secara tempat, tapi hijrah meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas. Kemudian kita akan sampai pada, ya kalau di buku yang kecil yang dipegang itu bisa dilihat nanti di halaman ke-48. Yang intinya, ya, yang intinya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai atau ketika beliau sudah wafat, itu menunjukkan tugas kerasulan ini sudah selesai. Jadi syariat itu sudah disampaikan semua. Ya, sudah disampaikan semua. Artinya tugas dan tanggung jawab beliau memang sudah selesai. Nah, kita baca ya, ini pembahasan kita pekan ini di halaman 48 itu. Ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Allah telah mengutus beliau kepada umat manusia seluruhnya. Wafta'adallahu ta'atahu ala jami'ats tsaqalain al-insi wal jinni. Dan Allah juga mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaati beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah, maksudnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'ah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Nah, ini juga menunjukkan nanti kesempurnaan risalah, ya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam ini. Jadi agama Islam ini ya dibawa oleh Nabi Muhammad bukan untuk suku bangsa tertentu, bukan untuk kabilah tertentu, tapi adalah untuk semua manusia. Makanya di antara keistimewaan ya Islam itu kan paling tidak bisa kita sebutkan di dalam 3 hal. Yang pertama, Islam itu ya dia agama yang syumuliyatul minhaj. Islam ini memiliki keunggulan satu dari kesempurnaan sistem, dan tidak ada agama yang dan tidak ada aturan yang sistemnya itu bisa menandingi sistem Islam. Ya. Makanya ini saya ulang-ulang kemudian saya sampaikan, di dalam Islam ini sistemnya sempurna. Kenapa? Karena seluruh sisi kehidupan manusia ini diatur di dalam Islam. Tidak ada satu sisi pun yang luput
dai pengaturan Islam. Anak, coba kita bicara tentang apa yang kita butuhkan sebagai manusia itu. Kita bicara tentang agama, keimanan, keyakinan, sudah tidak usah, itu memang sudah sangat paham. Kita bicara kemudian tentang sistem politik di dalam Islam. Ada sistem politik dan para ulama-ulama kita sudah mewariskan, ya, nilai-nilai tersebut. Sudah banyak fikih yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya kan, di antara warisan ulama kita itu ada satu kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau kita terjemahkan itu adalah hukum tata negara, bagaimana mengatur tata kelola pemerintahan, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Itu menunjukkan sistem di dalam Islam. Kalau bicara tentang ekonomi, ada juga ekonomi Islam di situ. Bicara tentang pendidikan Islam, pendidikan, ada juga pendidikan Islam di situ. Kenapa? Karena memang Islam ini, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia. Makanya saya sering mengatakan begini, makanya tidak heran kenapa umat Islam, ya, itu berharap sebenarnya agamanya itu bisa diamalkan dalam segala sisi kehidupan. Ya. Kan kesannya kalau orang nanti tidak memahami umat Islam ini, segala halnya pengen Islami. Coba kita lihat, ya, kita dalam sistem ekonomi inginnya ekonomi Islam. Ya, politiknya pengen politik Islam, pendidikannya memang pendidikan Islam. Kenapa itu terjadi kok umat Islam begitu? Karena memang di dalam Islam itu diatur itu. Ya, makanya kita tidak lihat misalnya sistem perpolitikan agama lain. Ya, di Indonesia misalnya tidak ada bank, mohon maaf, misalnya bank Kristen gitu, bank Katolik, bank Buddha, bank Hindu, tidak ada. Kenapa? Karena memang agama mereka tidak memadai, tidak mencukupi untuk mengatur sistem itu. Di dalam Islam ada, makanya kita ingin. Nah, jadi memang tuntutan dari agama kita. Jadi satu, ya, Islam itu kalau disebut sebagai agama yang sempurna, dia sumuliyatul minhaj, sempurna secara sistem. Ya. Yang ketiga, Islam ini adalah keunggulannya sumuliyatul makan, bisa diterapkan dan relevan di semua tempat. Makanya seperti kita singgung tadi, Islam ini bukan untuk bangsa tertentu saja, ya, bukan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk orang Timur saja, misalnya belahan bumi, ya, dan Barat itu juga bisa menerapkan Islam ini di mana saja. Nah, kemudian yang ketiga kita persingkat, Islam itu sumuliyatul zaman, sempurna di setiap zaman, sepanjang zaman. Ya. Zaman boleh berganti, ya, zaman boleh berkembang, tapi Islam tetap Islam. Makanya kalau kita melihat Islam ini kekuatan yang sampai saat ini terus bertahan. Karena memang begitulah Islam ini sumuliyatul zaman. Dia relevan untuk sepanjang zaman. Nah, itu sempurna, ya. Nah, kemudian penulis di dalam usul salasah ini melanjutkan kalimatnya, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah telah menyempurnakan agama Islam ini, ya, dengan diutusnya Rasul tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Nah, ini ayat yang kemudian mesti senantiasa kita ingat-ingat, karena ayat ini yang harusnya menjadi kebanggaan kita.
ayat ini yang patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa itu? Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, Al-Maidah ayat yang ketiga itu panjang, ada salah satu bagiannya di situ yang dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian, ya. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita di dalam ayat ini, ya. Ini tadi saya sempat menyinggung sedikit bahwa ayat ini seharusnya menjadi kebanggaan kita. Apa sebab menjadi kebanggaan kita? Karena ini ada riwayat nanti yang berkaitan dengan ini, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, terkait dengan ayat ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini pula lah yang membuat cemburu orang-orang Yahudi, sehingga salah seorang dari mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab, seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka pasti kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar agama kami, sebagai hari rayanya kami, katanya orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu mengetahui tentang perihal ayat ini, ya. Jadi dia berkata kepada Umar bin Khattab, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang seandainya ayat itu turun pada kami, maksudnya Yahudi, niscaya kami akan mengagungkan hari turunnya itu. Nah, Umar bin Khattab kemudian bertanya, ayat mana yang dimaksud itu? Lalu dia mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan kemudian Umar bin Khattab nanti menjelaskan bahwa dia tahu ayat itu kapan turunnya ayat yang dimaksud itu. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya ini turun pada hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat pada saat Haji Wada pada tahun ke-9 Hijrah. Nah, jadi tanggal 9 Zulhijjah ayat ini turun. Jadi ayat ini turun pada dua waktu utama sekaligus, yaitu pada hari Jumat dan juga pada hari Arafah, ya. Jadi ayat ini memang merupakan satu ayat yang istimewa. Nah, tentu keistimewaannya itu bukan hanya terletak, ya, tadi pada istimewa turunnya, tapi memang kandungan ayat ini kalau ingin kita cermati makna di dalam ayat ini, kalau ingin kita tadabburi, satu ayat yang kemudian harusnya melahirkan kebanggaan, ya, kita sebagai umat Islam dan kebanggaan kita kepada agama kita. Maka ayat ini, ya, boleh kita katakan adalah wajib dipahami oleh umat Islam itu secara baik, supaya tadi muncul giarah, muncul semangat
dan kecintaan mereka kepada agamanya. Karena kalau kita melihat saat ini, tidak sedikit kaum muslimin yang justru hilang kebanggaannya kepada agamanya. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin secara identitas dia Islam, tapi pola hidup, bahkan sekarang pikiran-pikiran, ideologi-ideologi itu mengambil di luar Islam. Nah, hilang ini dia, hilang kebanggaan sebagai muslim. Bahkan tidak sedikit ya yang kita lihat dia muslim, identitasnya Islam, tapi justru melakukan penistaan-penistaan kepada agama kita sendiri. Coba saja lihat, tidak semua tidak semua yang menista itu otomatis dia orang kafir. Enggak. Kalau orang kafir sekalian jelas ya bagi kita. Yang kemarin memposting foto santai cilik ya, anak-anak tahfidz Quran, lalu mengatakan kalimatnya di calon-calon teroris itu siapa itu? Secara identitas agamanya apa? Muslim dia. Cuma kenapa begini, kan hilang kebanggaan dia sebagai seorang muslim. Nah, maka secara kandungan makna ayat ini juga, kalau seandainya dipahami secara baik-baik, memang ayatnya luar biasa. Maka kalau kita simpulkan ada 3 poin. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu sebagai din, sebagai agama yang sempurna. Itu satu. Kalau namanya sudah sempurna, berarti tidak butuh yang lain lagi. Dah cukup ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam itu sempurna. Yang kedua, ayat ini menjelaskan juga bahwa Islam itu sebagai nikmat. Jadi agama yang penuh dengan kenikmatan. Yang namanya sesuatu yang nikmat harusnya kita bangga dan kita menikmati. Tapi kan banyak yang kemudian justru risih dengan diberlakukannya ajaran agama Islam itu. Ya. Artinya seharusnya tidak ada permusuhan. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu sebagai din, sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya nanti tidak ada agama lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya agama Islam. Ya. Nah, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Islam sebagai din yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada bagian kalimat ini ada penjelasan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, itu adalah kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang paling besar kepada umat Islam ini, di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama yang lain dan tidak membutuhkan Nabi selain Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu, kita memiliki agama yang sempurna, yakni dinul Islam ini adalah satu kenikmatan. Karena sudah sempurna, kita tidak butuh agama lain selain agama Islam. Artinya tidak butuh aturan.
selain aturan hidup Islam yang mengatur kita. Sebab apa? Sebab di dalam Islam ini sudah sempurna. Nah, kita kan kadang-kadang terjebak dengan paham sekularisme. Ya. Kita ini begini. Ya, mengaku Islam tapi kadang-kadang praktek kehidupan kita tuh banyak nuansanya itu sekularisme. Sekularisme itu apa? Sekularisme itu gampangnya adalah memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan negara, memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, itu sekularisme. Padahal kalau kita telusuri asalnya sekularisme itu bukan dari Islam. Dulu kan ceritanya ketika di Kristen ya, ketika Kristen itu pihak kerajaan itu menolak campur tangan gereja untuk mengatur, menata kehidupan tatanan hidup masyarakatnya. Kenapa? Karena seperti saya katakan, memang konsep konsep agama mereka itu tidak punya konsep yang konkret untuk mengatur tata kelola kehidupan pemerintahan mereka. Kita ambil, kalau kita ambil contoh, di dalam Islam ada hukum tata negara ya, hukum tata negara di dalam Islam. Tapi agama lain adakah yang menjelaskan tentang itu? Coba di dalam Islam sampai tata cara memilih pemimpin, saat-saat menjadi pemimpin itu ada di dalam Islam. Nah, agama lain tidak memiliki hal yang sifatnya terperinci seperti Islam itu. Nah, wajar kalau mereka kemudian merasa ya harus dipisahkan memang. Tapi kita umat Islam ini sudah lengkap. Lalu mengapa harus terjebak dengan paham sekularisme itu? Harusnya justru Islam ini mengatur seluruh sisi kehidupan kita. Makanya kita diseru di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 208 itu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Ya. Jadi itu. Jadi kita tidak butuh aturan-aturan hidup yang lain selain Islam, cukuplah Islam. Adapun perkara bahwa belum semua persoalan itu dipahami oleh umat Islam, ya, nah itu yang kemudian harus kita dakwahkan. Ada mungkin hal-hal yang belum terrealisasi, itu yang harus kita perjuangkan. Tapi kemudian bukan mencari solusi-solusi yang lain. Kita coba lihat, ya, banyak nih, bahkan tidak sedikit juga di lembaga-lembaga Islam sekalipun, itu kalau bicara pendidikan, ya, berusaha untuk menggalinya di luar Islam. Padahal kalau kita gali dari Islam saja, itu sudah biasa. Contohnya sistem ekonomi kalau digali dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya, di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85, ya, ini peringatan bagi yang mencari agama selain agama Islam. Di situ dikatakan wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ya, jadi sia-sia semua amal yang dilandaskan kepada agama selain agama Islam itu sia-sia, maka merugi dia. Maka satu poin yang harus muncul terutama bagi pemuda ya, yang tua juga ya, tapi tak lebih yang pemuda, itu adalah sebuah persaksian kita, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa aku ini muslim. Ya, harus kemudian kita bangga, kita ini sebagai muslim.
Nah, kemudian tadi Imam Ibnu Katsir juga mengatakan mereka tidak butuh lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Artinya apa yang disyariatkan Nabi Muhammad, apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu menjadi uswah kita, uswatun hasanah bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi nanti membutuhkan contoh-contoh, ya, selain beliau, kecuali ya memang kalau kita ada guru, ada ulama yang memang mencontoh beliau juga. Dan Nabi juga sudah mengingatkan, kalau tadi mencari agama selain agama Islam, kalau ini mencari tanda kutip, mencari sunnah selain sunnahnya Nabi Muhammad apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa uddun. Ya. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak berdasar dari perintah kami, kata Nabi, fahuwa uddun, maka dia akan tak tolak. Kalau di dalam bahasa ayat tadi fala yuqbalu minhu, tidak akan diterima. Kalau di dalam hadis itu dikatakan fahuwa uddun, maka dia akan tak tolak, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa kebanggaan yang harusnya muncul, yang saat ini boleh kita katakan hampir hilang, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah, ya, sudah menggaransi, di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in, penjelasan, ya, untuk menjelaskan segala sesuatu, lengkap sudah. Makanya tadi kenapa Islam itu menjadi agama sumuliyatul zaman, karena konsep-konsep dasar itu ada semua di dalam Islam. Nah, kalau di dalam konteks hadis misalnya dalam riwayat Al-Hakim itu, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa sayun yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Kata Nabi, tidak satu amal yang mendekatkan kalian ke surga melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya, dan tidak satupun amal yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Jadi semua amalan-amalan yang menjadi jalan keselamatan bagi kita untuk mencapai surga itu sudah ditetapkan, sudah dijelaskan, sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga untuk masuk surga itu simple. Ikuti saja apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Kenapa? Karena semua jalan untuk ke surga itu sudah diperintahkan oleh Nabi, sehingga tidak perlu kita membuat jalan-jalan lain, membuat sunnah-sunnah lain lagi. Begitu juga untuk selamat terbebas dari neraka itu, ya kuncinya jauhi apa yang dilarang Nabi. Karena segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka sudah pasti sudah dilarang Nabi untuk kita. Makanya Nabi menjelaskan di dalam sabdanya yang lain itu, kata Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang aku larang untuk kalian jauhi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hadis ke-9 dalam hadis Arba'in.
Ya santai hafal hadisnya insyaallah. Ya. Apa saja yang aku larang ya kepada kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan untuk kalian maka laksanakanlah, patuhilah semampu kalian. Ya, jadi simpelnya begitu, yang diperintahkan Nabi laksanakan, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan atau dijauhi. Nah, itu penjelasan Al-Maidah ayat 3 poin yang pertama, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Kemudian yang kedua, ya, Islam itu sebagai nikmat. Nah, ini yang kadang sering dilupakan oleh kaum muslimin, ya. Islam itu sebagai nikmat. Coba kita perhatikan, atau begini, saya ingin membangun satu kerangka berpikir dulu. Kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita ini, nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat hidayah. Jadi bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, bukan. Tapi nikmat terbesar yang kita miliki itu, yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Di mana dalilnya? Ya, dalilnya sederhana, baca saja di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, jalan yang lurus. Ya. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi jalan yang lurus itu kan di dalam tafsir, hidayah itu adalah al-Islam itu. Jadi Islam itu adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Cuma jangan kita bayangkan bahwa jalan yang penuh dengan kenikmatan itu jalan yang bebas hambatan. Tidak salah kalau kita mengatakan bahwa jalan yang nikmat itu jalan yang bebas hambatan. Tapi jalan yang penuh dengan kenikmatan itu ialah jalan yang kita tempuh bisa jadi berliku, bisa jadi mendaki, ya, bisa jadi kita sulit menempuhnya, tapi kita mencapai tujuan kita dengan kepuasan. Ya, jalan yang kita tuju itu jalan menuju surga. Buat apa jalannya mulus, kita bisa jalan bebas hambatan, kita memacu kendaraan kita sekencang-kencangnya, tapi tahu-tahu di ujung jalan itu ada jurang. Binasa itu bukan jalan yang nikmat. Jalan yang nikmat itu, antum pernah lihat ada orang yang hobinya mendaki. Mendaki dia susah mendaki, tapi sampai ke puncak nanti ada kepuasan yang dia dapatkan. Ya, padahal jalan yang ditempuh itu jalan yang sulit. Ya, jalan yang sulit, tapi ada kepuasan. Nah, kita juga begitu melewati ini jalan Islam ini bisa jadi jalan yang berliku. Tapi nanti sampai di puncak, di ujung jalan ini, di mana ujung jalan Islam ini akan berhenti, ujung jalan Islam ini berhenti, nanti puncaknya adalah surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak kebahagiaan kita. Makanya di dalam ayat lain, ya, ayat ini ditafsirkan oleh ayat lain yang dimaksud jalan yang penuh dengan kenikmatan itu, ya, Al-Fatihah tadi,
Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat itu ditafsirkan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Di situ dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu siapa? Para nabi, para siddiqin, siapa lagi? Syuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita lihat, kalau jalan yang penuh nikmat itu adalah jalannya para nabi. Siapa nabi yang lempeng jalan hidupnya itu? Nabi mana? Ya. Tidak ada jalan nabi yang lempeng hidupnya. Semua nanti dengan ujian-ujian. Makanya di dalam hadis dikatakan manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Sekalipun antum misalnya yang muda-muda ini, ya mungkin kalau ingat nabi itu salah satu yang diingat Nabi Yusuf, karena kegantengannya antum pengen. Siapa yang pengen seperti Nabi Yusuf? Jadi pengen seperti Nabi Yusuf. Ingat, kalau pengen jadi Nabi Yusuf itu pertama mesti dibuang ke sumur dulu, ya. Orang ganteng itu berat ujiannya. Antum tidak kuat, saya aja. Oh gitu. Jadi berat ujiannya, dibuang ke sumur. Ya, yang bikin konspirasi siapa? Saudara-saudaranya. Tapi jangan teman satu kamarnya, ya. Dibuang di sumur mungkin ada ini bahaya. Ya. Nanti dipungut orang, didapatkan orang, kan harusnya gini. Kalau kita coba antum ketemu anak kecil, di mana rumahnya ini ya? Kan gitu, kita kembali. Enggak, malah kemudian dijual. Jadi terlibat perdagangan manusia itu. Setelah itu apa? Korban ya pelecehan. Ya. Nanti yang kasus bajunya yang sobek itu kan. Sampai nanti juga beratnya itu masuk ke dalam penjara. Berat ujiannya. Nah, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada. Kalau mau jadi syuhada, berjuang, berjihad fisabilillah, mati syahid. Tidak mudah. Para salihin, kita lihat kisah-kisah orang saleh juga tidak sepi dari ujian-ujian. Nah, jadi sekali lagi, jalan yang penuh dengan kenikmatan itu bukan jalan yang sepi dari ujian, tapi jalan yang kemudian nanti ada kepuasan kita sampai di ujungnya, ya, di puncaknya, yakni jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Nah, kalau Islam itu agama yang penuh dengan kenikmatan, kita perlu muhasabah juga. Sudahkah kita merasakan nikmatnya berislam sekarang, atau jangan-jangan kita tadi belum bisa menikmati keislaman kita? Kenapa kita belum bisa kenikmatan kita? Bisa jadi kita belum nyaman. Padahal Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan terkait dengan kalimat ini, ya, ketika Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam untuk mereka, maka telah sempurna pula kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Maka Islam itu sebagai nikmat yang sempurna. Yang lain-lain yang seharusnya menjadi nikmat itu menjadi tidak nikmat kalau tidak disandingkan dengan nikmat Islam. Harta itu kan nikmat. Tapi ketika harta ini cara mendapatkan, mengelola dan membelanjakannya itu tidak sesuai atau tidak digandeng dengan nikmat Islam, maka harta itu nanti bukan menjadi nikmat bagi kita, bahkan bisa menjadi sebab azab bagi kita. Orang punya jabatan dan kedudukan harusnya itu nikmat.
Tapi ketika dia tidak dikelola sesuai dengan ketentuan Islam, tidak disandingkan dengan nikmat Islam, jabatan itu juga bisa menjadi sebab kita mendapatkan laknat. Ya. Jadi kita punya berbagai kenikmatan, ya. Kalau tidak disandingkan dengan nikmat Islam menjadi tidak ada nilainya nikmat-nikmat yang lain. Sebaliknya, tidak masalah kita kehilangan berbagai macam nikmat, tapi kita masih punya Islam, ya, itu satu kemuliaan bagi kita. Kita lihat contoh sahabat Bilal bin Rabah, ya, ketika beliau memiliki keislaman, sekalipun disiksa di tarik matahari yang begitu panas, yang beliau ucapkan ahad, 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 beliau tetap mulia sekalipun mungkin pada saat itu tidak memiliki apa-apa. Nah, tapi mungkin tadi kita Bapak berucap atau terbesit di dalam hati kita, kenapa? Nah, kalau saya pakai logika yang sederhana, ya, bentuk yang sangat sederhana saja, kalau masakan itu dia menjadi nikmat itu kan kalau resepnya pas. Garamnya kelebihan dia akan asin, kalau kekurangan dia akan hambar. Dia akan nikmat kalau pas. Maka kita beragama ini juga akan menjadi nikmat kalau resepnya pas. Jangan dilebih-lebihkan. Beragama ini jangan dilebih-lebihkan. Ya, artinya yang tidak ada di dalam tuntunan agama kita jangan dimasuk-masukkan ke dalam tuntunan agama kita. Tapi sebaliknya juga jangan dipangkas-pangkas. Yang harusnya ada di dalam ajaran Islam jangan kita buang. Nah, bisa jadi mungkin di Indonesia ini mayoritas Islam, tapi kok kemudian mengamalkan Islam seperti, ya, belum mendapatkan kenikmatan di situ. Bisa jadi di antara sebabnya adalah karena tadi kita belum mengamalkan Islam itu yang pas sesuai dengan resepnya. Nah, terakhir kalimatnya adalah wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah maka tidak ada pilihan lain, bahwa kita harus juga melalui jalan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bagi kita keyakinan cuma satu, yakni Islam. Itu akidah kita mengajarkan semacam itu. Nah, kita jangan terjebak pada paham yang menyatakan semua agama pluralisme, yang membenarkan semua agama. Agama kita tidak menuntun begitu. Agama kita Islam. Dan ini ada yang perlu kemudian sedikit diluruskan di tengah masyarakat kita, Allah itu tidak pernah menurunkan agama selain agama Islam. Nanti bisa dilihat di dalam banyak ayat, misalnya di dalam, ya, surah Al-Had ayat 78. Kita ini semua dari dulu Muslim, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya ya agama Islam. Secara prinsip akidah sama. Jadi maksud saya, jangan ada anggapan nanti bahwa Allah menurunkan agama kepada Nabi Musa itu namanya Yahudi gitu, ya. Agama kepada Nabi Isa itu namanya Nasrani. Tidak, Islam semua, ya, Islam. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Islam sejak zaman dulu. Adapun Yahudi ini kan pengikut-pengikutnya Nabi Musa yang menyeleweng, yang menyimpang. Begitu juga Nasrani pengikutnya Nabi Isa yang menyeleweng dan menyimpang. Nah, jadi harus muncul keyakinan kita bahwa satu-satunya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Maka sebagai penutup, ya, Islam itu harga mati. Ya, kita tidak pesan, ya, kalau kita lahir dari suku apa, boleh semua suku, ya, ada di sini, tapi
Islam sebagai agama harus kita tentukan pilihan hidup kita. Nanti kita mati di mana, kapan, itu bukan menjadi domain kita, bukan kita tidak wajib untuk berusaha. Saya nanti pengen mati di tanggal yang bagus misalnya. Tanggal sekian ada nomornya, nomor cantik tanggal 2 bulan 2 jam 2 lewat 2 menit lewat 2 detik misalnya gitu ya. Tidak ada harus semacam itu. Saya pengen nanti mati di tempat ini misalnya. Sekalipun kita merencanakan kan, tapi kita tidak bisa mengatur itu. Yang wajib kita diperintahkan adalah kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala semua menyempurnakan iman kita dan mewafatkan kita dalam keadaan muslim dan dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita dikumpulkan disatukan kembali di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.